Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Saurul Minggulan. Saya dari kelas G PGSD 2020. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pentingnya psikologi pendidikan di dalam 5 poin. Kita mulai yang pertama. Peran psikologi pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Psikologi pendidikan merupakan psikologi terapan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan dunia pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan dikembangkan teori dan penelitian yang penting bagi peningkatan psikologi belajar pengajar. Psikologi pendidikan mengharuskan pengajar untuk bersikap spontan dan rutin melakukan improvisasi. Disinilah letak kebijaksanaan seorang tenaga pengajar di dalam mengelola suasana yang kondusif untuk memotivasi peserta didik. Pada akhirnya, sasaran dari penerapan psikologi pendidikan adalah pada bagaimana membentuk suasana belajar yang efektif. Pengajar efektif tahu bagaimana memilih strategi pengajaran dan penerapannya dalam mengelola kelas. Di samping itu, mereka juga bisa memotivasi peserta didik serta mampu berkomunikasi efektif dan menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan peserta didik yang memiliki beragam latar belakang. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi pendidikan membantu pendidik dalam menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik. Apalagi orang di sekitarnya memiliki berbagai cara untuk memotivasi anak tersebut, maka mungkin bahwa anak tersebut akan memiliki hasrat dan dorongan belajar yang lebih baik. Dengan adanya kita memberi motivasi yang baik, maka anak tersebut akan menyadari dan akan belajar agar tujuan yang diinginkan dapat diwujudkan. Peran psikologi pendidikan dalam stabilitas kondisi keluarga atau orang tua. Dalam faktor psikologis, sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar antara lain: inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Dan faktor-faktor inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik agar dapat mengendalikan dan mengatur belajar agar dapat berlangsung efektif, terarah, dan optimal. Ruang lingkup kedua yang dikaji oleh psikologi pendidikan adalah psikologi atau keadaan jiwa dari anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling mendasar dan merupakan titik awal dari pertumbuhan dan perkembangan dalam seluruh aspek dan fungsi yang ada di dalam diri seseorang. Ini menjadikan masa ini menjadi masa yang begitu penting sekaligus sulit. Penting dalam arti bahwa pada masa ini, apa yang dialami oleh seseorang akan sangat memberikan makna yang sangat mendalam dan begitu mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dalam kehidupannya nanti di masyarakat. Orang tua perlu mencari benang merah dan sinkronisasi beberapa hal yang utama yang membantu anak mengembangkan hal-hal dasar dalam kepribadiannya. Untuk itulah, komunikasi orang tua dengan anak dan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah sangat penting. Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan bahwa tugas psikologi pendidikan dalam peranan belajar mengajar tidak hanya mencakup peningkatan mutu belajar peserta didik dalam kaitan dengan perkembangan psikisnya, namun juga mempelajari perkembangan peserta didik dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Peran psikologi pendidikan dalam cara mengisi waktu luang. Waktu luang tanpa diisi dengan kegiatan yang positif akan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dapat terganggu. Pengisian waktu luang dengan baik dan cara yang sesuai dengan umur remaja masih merupakan masalah bagi kebanyakan remaja. Misalnya, timbulnya rasa bosan dan segan untuk melakukan apa saja merupakan fenomena yang sering kita jumpai. Waktu luang atau free time adalah waktu yang dimiliki oleh peserta didik yang tidak atau belum terpakai di luar kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan atau yang telah ada. Pemanfaatan waktu luang tergantung dari dorongan individunya dan juga dorongan dari orang lain. Waktu luang dalam konteks pendidikan dimaksudkan bahwa peserta didik menyadari pentingnya waktu luang untuk dimanfaatkan secara sungguh-sungguh melalui kegiatan yang berguna bagi dirinya maupun bagi lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan waktu luang dapat dilakukan dengan yang pertama, program dan kegiatan sekolah yang mereka lakukan adalah membuka internet, menyelesaikan tugas dari guru atau diskusi mengenai pelajaran. Yang kedua, peserta didik bisa melakukan kegiatan olahraga. Yang ketiga, mengikuti program kesenian seperti seni musik maupun seni tari. Yang keempat, mengikuti kegiatan bimbingan belajar dan rekreasi. Yang kelima, bisa digunakan waktu untuk membantu orang tua. Yang keenam, mengikuti kegiatan sosial agar melatih keterampilan mengemukakan pendapat di depan umum atau melatih tanggung jawab. Peran psikologi pendidikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Pergaulan teman sebaya menurut Santrok adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. Salah satu fungsi utama dari pergaulan teman sebaya itu sendiri ialah untuk mengembangkan perkembangan sosial yang sebagaimana dijelaskan oleh Santrok yang menyebutkan relasi yang baik di antara kawan-kawan sebaya dibutuhkan bagi perkembangan sosial yang normal di masa remaja.
Siswa yang memiliki intensitas interaksi dalam pergaulan teman sebaya yang luas dan bersifat positif mampu mengembangkan motivasi belajar dalam diri siswa yang akan berpengaruh pula pada hasil belajarnya, dan begitu pun sebaliknya. Hubungan yang dibentuk oleh siswa bersama teman-teman sebayanya berdampak akan sikap dan pandang siswa yang akan suatu hal. Meres mengungkapkan pengaruh sosial yang kuat dapat mengubah sikap seseorang akan sesuatu kepercayaan atau kejadian dan merujuk pada suatu perilaku. Maka dengan ini, penulis mengajukan saran kepada guru bimbingan dan konseling hendaknya memperhatikan lingkungan pergaulan teman sebayanya siswa agar siswa dapat mengembangkan motivasi dalam belajar yang bersifat positif. Oleh sebab itu, guru sebagai pendidik siswa di sekolah diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi diri siswa, khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satunya dengan cara pembentukan kelompok belajar di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan serta intensitas interaksi pergaulan teman sebaya yang positif guna pembentukan motivasi belajar dalam diri siswa. Peran psikologi pendidikan dalam pergulatan dengan dirinya sendiri. Pendekatan bimbingan konseling merupakan salah satu cara untuk menangani peserta didik yang bermasalah. Penanganan melalui bimbingan dan konseling lebih mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara konselor dan siswa yang bermasalah, sehingga setahap demi setahap siswa tersebut dapat memahami dan menerima diri dan lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri guna tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahap usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.